Kalau gitu jawabannya Bandung ya, seperti itu. Kisah nomor 19 ya, ada fungsi kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c. Ditanyakan apakah c-nya lebih besar 0. Oke, cara kerja gini. Kita analisis pernyataan pertama dulu. Pernyataan 1 tuh nilai minimumnya itu kan fx ada 4 ya. Berarti kalau kita gambarin di koordinat kartesius, ya, karena lebih baik digambar biar kita ngerti apa yang terjadi. Ini angka 0, anggap aja angka 4 di sini ya. Nilai minimum itu artinya nilai y-nya itu adalah 4. Seperti itu ya. Nilai minimumnya itu adalah 4. Kalau kita gambarkan berarti x-nya gimana? Terserah berapa aja boleh. Kalau nilai minimum itu berarti y. Oh, berarti nilai y-nya 4. X-nya berapa? Terserah mau berapa aja boleh. Ya anggap aja di sinilah titiknya. Anggap aja di situ ya. Kalau grafiknya minimum, punya nilai minimum, berarti dia gambarnya harus lagi senyum. Jadi kalau ada grafik fungsi kuadrat punya nilai minimum, berarti bentuk gambarnya lagi senyum. Dan ini jadi titik minimum. X-nya terserah berapa aja boleh, yang penting Y-nya 4. Ini kan Y-nya 4 ya. Nih, Y-nya 4 ya. Nah, sekarang kalau kita perhatiin baik-baik si gambar, bukan soal ya, si gambar. Dia motong sumbu Y positif kan? Kalau ada grafik memotong sumbu Y positif, berarti udah pasti C-nya positif. Udah pasti C-nya positif ya. Seperti itu. Oke, mungkin akan terjadi penasaran. Gimana kalau X-nya negatif? Kita gambarkan situasi di mana X-nya negatif ya sekarang ya. Sini, sebentar. Sekarang gimana kalau X-nya negatif ya, kita cek. Ini X ya. Bagaimana kalau X-nya negatif? Y-nya masih tetap 4 ya, karena dia nilai minimum statusnya ya. Statusnya nilai minimumnya 4. Yang ke 0. Katakan X-nya negatif, berarti titik minimumnya di sini kan? Kalau X-nya negatif. Sama aja. Kalau nilai minimum, berarti gambarnya lagi senyum. Gitu ya. Nah, ini dia, lihat. Potong sumbu Y positif kan? Kalau potong sumbu Y positif, C-nya ikutan positif juga. Jadi entah X-nya positif atau X-nya negatif, jadi kalau nilai minimumnya 4, udah pasti ternyata motong sumbu Y positif. Kalau motong sumbu Y positif, imbasnya C-nya pasti lebih besar 0. Berarti kalau gitu pernyataan 1 bisa ya. Pernyataan 1 saja bisa. Gitu ya. Oke, sekarang kita ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, katanya si fx melalui titik 2,5. Pernyataan kedua ya. Pernyataan kedua, si fx-nya melalui titik 2,5. Kita gambarkan. Bentar ya. Hanya dia melalui titik 0,2. Sorry, 2,5 ya. Di titik 0. Anggaplah angka 2 di sini, 5 di sini ya. Berarti 2,5 begini kan? Oke, berarti kalau gitu si gambar itu bisa aja dia lagi senyum. Kalau senyum, berarti dia memotong sumbu X, sumbu Y positif ya, sorry. Tapi bisa juga si gambar lagi sedih. Seperti ini misalkan. Misalkan si gambarnya kalau lagi sedih, dia akan seperti ini. Yang penting melalui 2,5. Jadi gambarnya bisa senyum, bisa sedih. Kalau senyum motong sumbu Y positif, berarti nanti di sini C-nya positif. Tapi si grafik rupanya bisa aja dia cemberut.
Kalau cemberut ternyata dia memotong sumbu Y negatif. Berarti sini C-nya negatif. Kalau gitu pernyataan kedua itu C-nya bisa positif, bisa negatif. Nggak konsisten kan? Beda sama pernyataan satu mau situasinya seperti apapun, dia tetap konsisten kan, C-nya tetap positif. Sedangkan pernyataan kedua C-nya nggak konsisten, bisa positif, bisa negatif. Kalau nggak konsisten berarti pernyataan kedua gagal. Dia tidak bisa dipakai karena nggak konsisten. Kalau satu betul, dua salah, berarti jawabannya C ya. Jadi untuk soal nomor 19 jawabannya C ya, seperti itu. Mohon maaf ya, A harusnya. Karena satu bisa, dua gagal, berarti jawabannya A. Mohon maaf ya, saya salah. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Sekarang soal nomor 20 ya. Jadi ada 5 angka berbeda, sudah diurutin dari terkecil ya, ke terbesar tentunya. Bisa diurutin, angkanya seperti ini ya. A10CDE dengan D sama dengan C plus 4. Ini pertanyaan, apakah median lebih dari 15? Oke, sebelum ke pernyataan, kita coba analisis dulu apa yang kita butuhkan dan kita bisa modifikasi nggak sih soal biar jadi lebih mudah setidaknya. Kalau kita perhatiin, kita punya datanya A10 CDE kan ya. Nah, dari sini seenggaknya D-nya bisa diubah. D-nya bisa kita ubah jadi C plus 4 kan. Jadi A10 C plus 4 E. Ini tanya median. Karena ini tanya median berarti kita harus dapatin nilai C. Berarti kita berfokus di C ya. Nah, sekarang untuk pernyataannya, pernyataan 1. Pernyataan 1 katanya rata-ratanya sama dengan 17. Berarti ini kalau kita jumlahin semuanya harus 17 rata-ratanya ya, maksudnya ya. Berarti A tambah 10 tambah C tambah C plus 4 ditambah E dibagi 5 dia sama dengan 17 ya. Yuk kita jumlahin. Berarti jadi A ditambah 10 tambah 4 14 ya, tambah 2C ditambah E, 5-nya bagi pindah jadi kali 85. Berarti kita punya A tambah 2C ditambah E, ini sama dengan 14-nya pindah kanan, 85 kurang 14 71. Oh, berarti kalau gitu kita punya A tambah 2C ditambah E itu sama dengan 71 rupanya ya. Oke, sekarang gini, samping biar hemat space ya, kita punya persamaan A tambah 2C ditambah E sama dengan 71 ya. Nah, dari sini mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus main tebak-tebakan. Nebaknya gimana? Lihat di sini. Kan ini udah 5 angkanya beda semua, terus udah diurutin dari terkecil terbesar. Berarti logikanya kalau udah diurutin dari terkecil terbesar dan berbeda angka-angkanya, berarti A-nya pasti 9. Karena udah diurutin dari terkecil. Di sini 10, berarti logikanya A-nya 9. Oke, kita setting A-nya 9 dulu deh. Nah, sekarang untuk si C-nya gimana? Karena C itu yang punya peran sebagai median kan? Karena C punya peran sebagai median dan mediannya harus lebih dari 15. Sekarang coba kita pikirin. Apakah median ini bisa lebih kecil 15? Sekaligus bisa nggak lebih dari 15? Atau bahkan sama dengan 15, bisa nggak? Kita coba aja. Katakanlah C-nya 11. Berarti 9 ditambah 2 kali 11, berarti 31. Karena hasilnya 71, berarti E-nya masih 40. Masih mungkin ya, C-nya 11. Mediannya bisa lebih kecil 15. Apakah mediannya bisa 15? Kita coba aja. Oke, misalkan si C-nya kita setting di sini 15. Di sini 9 juga deh, nggak apa-apa. Yang penting A-nya lebih kecil 10 ya, terserah mau berapa aja boleh. 9 tambah 2 kali 15, 39. 39 biar jadi 71, berarti dia harus ditambah 32.
Bisa ya, karena udah terurut dari terkecil ke terbesar ya, nggak masalah. Dia udah terurut dari terkecil ke terbesar. Oh, mediannya bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Kalau saya terusin, kenapa? Karena udah pasti satu gagal. Karena dia nggak konsisten mediannya. Mediannya bisa lebih kecil 15, bisa sama dengan 15. Gitu. Kalau pengen lebih kecil ya harus lebih kecil terus. Dengan semua situasi. Kalau pengen sama dengan ya sama dengan terus-terusan, mau di semua situasi angkanya seperti apapun. Tapi karena dia nggak bisa konsisten, bisa lebih kecil atau sama dengan 15, ya berarti udah langsung gagal. Kalau saya terusin lebih dari 15 nggak usah, karena nggak konsisten dia. Begitu. Oke, sekarang untuk pernyataan kedua. Untuk pernyataan kedua, kita punya pernyataan E min A sama dengan 15. Berarti kalau gitu, minnya pindah ke kanan ya, berarti E itu adalah A tambah 15. Nah, otomatis si data, ke samping ya, biar hemat space. Otomatis si data, E-nya bisa kita ubah. Berarti data yang ini, jadi A, 10, C plus 4. E-nya kita ubah jadi A plus 15. Terus nebaknya gimana? Nebaknya kita mulai dari A dulu. A ini boleh 9, karena yang penting lebih kecil 10 ya. Prosedurnya sama kayak pernyataan 1, bisa nggak si C ini atau median dibuat lebih kecil 15 sama dengan 15 dan lebih dari 15, bisa nggak? Jadi kalau ragu harus ngapain, ya udah. Berarti kita harus berpikir gimana caranya, apakah si C bisa lebih kecil 15 atau sama dengan 15 atau lebih dari 15. Oke, kalau gitu mari kita coba di sini C-nya 11 ya. Berarti sini 15, di sini 24 ya, karena A-nya kita pilih 9. Ini datanya terurut kan? Dan mediannya lebih kecil 15. Oke. Sekarang kita setting lagi A-nya 9. Tapi bisa nggak sih data kita buat mediannya 15 misalkan? Bisa aja. Ini 15, berarti sini 19. Sini 24 lagi kan ya? Yang penting datanya terurut dari terkecil ke terbesar. Dan memenuhi syarat ini. D-nya sama dengan C plus 4 dan memenuhi syarat ini juga, E sama dengan A plus 15. Ternyata si data itu bisa setting seperti ini. Bisa lebih kecil 15 mediannya, bisa sana 15. Mau setting lebih besar juga boleh. Misalkan sini 9, sini 16 deh. Berarti sini 20 dong. Gitu ya. Nah, si angka terakhir tetap 24. Udah terurut dari terkecil ke terbesar. Semuanya berbeda. Dan medianya bisa lebih kecil, bisa sama dengan, bisa lebih besar ya rupanya. Ya udah, berarti 2 gagal lagi. Karena ternyata datanya bisa terlalu random di pernyataan kedua ini. Saking randomnya mungkin nanti ini bisa aja di sini jadi 1. Nanti di sini jadi 16, nanti medianya pasti beda lagi dan seterusnya ya. Nah, sekarang gimana caranya? Gimana kalau 1 dan 2 digabung? 1 dan 2 digabung ya. Digabung. Kalau 1, 2 digabung, berarti nanti kita punya 2 persamaan. Yang pertama, di pernyataan pertama kita punya ini kan ya. A tambah 2C ditambah E sama dengan 71. Terus kita punya juga nilai E-nya itu sama dengan A plus 15. Atau pakai yang ini aja deh. Kita punya E kurang A sama 15. Kita pakai persamaan yang ini saja ya. Jadi pernyataan 1 setelah diutak-atik dapat ini ujungnya kan. Dari pernyataan 2 kita pakai yang E min A aja deh. Tujuannya biar nanti bisa langsung dieliminasi. Kita langsung eliminasi aja dengan cara dikurang. Biar E-nya habis. Berarti kita punya A kurang I min A jadi 2A kan ya. Oh sorry. Berarti jadi 2A tambah 2C kan ya. Kalau dieliminasi 2A ditambah 2C. 71 kurang 15 itu jadi 56 ya. Terus kita bagi 2 dari sini.
Dan kita punya persamaan A tambah C itu rupanya 28. Jadi kalau 1, 2 digabung rupanya kita bisa dapat A tambah C nya itu harus 28 rupanya. Dan ini akan memudahkan kita nentuin median. Kita mulai. Si data itu kan tadi A 10, C tambah 4 ya. Dari awal sebelum kita ke pernyataan. Tapi karena 1 dan 2 digabung, berarti kita boleh menggunakan pernyataan kedua. Pernyataan kedua katanya ini A plus 15 kan? Berarti di sini dimodifikasi jadi A plus 15. Biar nanti tugas kita lebih mudah. Oke, mari main tebak-tebakan di sini ya. Katakan, misalkan di sini A-nya kita pasang 9 deh. Karena A-nya itu harus lebih kecil 10 kan ya. 9 ditambah berapa jadi 28 ya udah ditambah 19. Di sini 23, di sini 24 ya. Karena A-nya 9. Karena A 9 berarti sini A plus 15 jadi 24 kan ya. Kalau gitu. Oke. Sekarang gimana kalau A-nya itu 8 misalkan. 8 tambah C 28. Oh berarti C-nya 20. Oh C-nya 20 berarti di sini jadi 24 ya. Jadi untuk sini 8 tambah 15 23 kan ya. Benar ya? Tapi ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena data masih terurut dari yang terkecil ke terbesar. Tapi di sini 23, sini 24. Kan nggak boleh, harus terurut dari terkecil ke terbesar masalahnya. Berarti ini nggak boleh, nggak terjadi. Kalau kita coba 7 misalkan. Karena A-nya itu harus lebih kecil 10 ya. 9 udah coba, berhasil. 8 dicoba tapi gagal. Coba aja 7 deh kalau gitu. 7 tambah berapa jadi 28 tambah 21 ya. Berarti sini 25. Karena C plus 4 ya, data keempatnya. Cuma di sini masalah lagi jadi 22. Ini masalah karena dia nggak terurut dari terkecil terbesar kan. Berarti ini nggak mungkin. Kalau kita coba terus-terusan, si A-nya lebih kecil, pasti bakal gagal terus. Berarti yang mungkin terjadi datanya seperti ini. Mediannya lebih dari 15 ya, terjawab. Datanya udah terurut dari terkecil terbesar. Terus memenuhi semua syarat, yaitu D sama dengan C plus 4. Terus persamaan-persamaan ini terpenuhi semua kan ya. Ternyata diperoleh data seperti ini. Ya, bahwa ternyata terjawab bahwa mediannya itu lebih dari 15 rupanya. Berarti kalau gitu, jawabannya C. Karena setelah digabung kita baru bisa ketemu jawabannya ya. Seperti penjelasannya. Oke, sekian video penjelasan dari saya mengenai PKTO MIPI yang ke-11 ya. Kalau gitu, semoga sudah dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.